Rangers does eventually test Mikel. He's got Lamine Yamal. Lamine Yamal. And Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Sebagai salah satu negara pencetak pemain kelas dunia, Jerman tak pernah kekurangan pemain sepak bola berbakat. Kompetisi Bundesliga memang selalu didominasi oleh Bayern Munchen. Namun, klub-klub Jerman juga membuktikan kelasnya di panggung Eropa. Tak hanya itu, di kancah internasional pun, Der Panzer juga banyak menorehkan prestasi ciamik. Pemain asal Jerman pun tak sedikit yang menarik perhatian dengan kualitas nomor wahid dan penampilan memukau di atas lapangan. Dari sekian banyak generasi pemain Jerman, ada satu gelandang yang cukup terkenal akan loyalitasnya bersama salah satu klub kasta tertinggi sepak bola Jerman. Dia adalah Marco Reus, gelandang pengatur serangan yang kerap menjadi pemecah kebuntuan bagi Borussia Dortmund. Reus lahir di Dortmund. Di sana ia mengawali karir sepak bolanya di POS SV Dortmund atau lebih dikenal dengan Akademi Borussia Dortmund pada tahun 1994. Setahun kemudian, Reus bergabung bersama tim muda Borussia Dortmund. Selama 9 tahun menimba ilmu di Akademi de Borussen, Reus terus memperhatikan sosok lincah dan penuh karisma berlari menggiring si kulit bundar di lini tengah The Black Yellows. Pemain yang menjadi salah satu role model permainan Marco Reus sejauh ini adalah Thomas Rosicky, yang pernah membela Borussia Dortmund selama 5,5 musim sejak Januari 2001 hingga Juli 2006. Rosicky menjadi bagian penting di skuad utama di Borussen sebelum hijrah ke Arsenal. Reus sendiri pernah mengakui jika dirinya sering meniru gaya permainan pria asal Republik Czeska tersebut, meski keduanya tak pernah bermain dalam satu tim. Marco Reus adalah anomali. Ketika para rekan sejawatnya pergi meninggalkan Borussia Dortmund, gelandang berusia 33 tahun ini lebih memilih untuk tetap setia. Memang hanya 2 trofi DFB Pokal dan 3 trofi DFL Super Cup yang didapatkan Reus bersama di Borussen. Namun, kesetiaannya membuat namanya mendapat tempat di hati publik Signal Iduna Park. Keinginan untuk terus mengenakan seragam hitam kuning khas Dortmund tak berjalan mulus di awal karir profesionalnya. Sempat memperkuat Rot West Ahlen untuk mencatatkan banyak menit bermain, bakat dan skillnya yang mumpuni mulai membuat pemandu bakat Borussia Mönchengladbach tertarik untuk memboyongnya. Saat bursa transfer musim panas 2009-2010, pria kelahiran 31 Mei 1989 itu resmi berseragam Gladbach. Marco Reus merasakan atmosfer tampil reguler di ajang Bundesliga ketika membela Die Fohlen. Performanya di atas lapangan semakin berkembang. Pada musim 2010-2011, gelandang yang mengemas 48 caps bersama timnas Der Panzer ini menjadi sosok penting aliansi serangan Gladbach. Penyerang lubang dan winger kiri serta kanan jadi posisi yang diemban Reus. Kebebasannya bermain dan berkreasi membuatnya jadi pusat serangan timnya saat itu dan menciptakan 9 assist yang di musim tersebut. Pemain terbaik Bundesliga 3 kali itu memang menjadi kunci permainan Die Fohlen. Namun keinginannya kembali ke Dortmund untuk membela klub jagoannya itu selalu ada di dalam hatinya. Kesempatan kembali ke Signal Iduna Park akhirnya tercapai pada musim 2012-2013. Marco Reus diproyeksikan sebagai pengganti Shinji Kagawa yang hengkang ke Manchester United. Musim perdana dilalui Reus dengan sangat baik. Di bawah panduan Jurgen Klopp, Reus menjadi trio menakutkan bersama Robert Lewandowski dan Mario Götze di lini serang di Borussen. Torehan 19 gol dan 16 assist di semua kompetisi yang dicatatkan Reus cukup mengagumkan, hingga mampu membawa Dortmund melaju ke final Liga Champions meski harus mengakui keunggulan Bayern Munchen. Skill dan kemampuan olah bola Reus memang tak perlu diragukan lagi. Namun Reus punya masalah fisik dan itu yang membuatnya pernah diprediksi tak mampu sukses di dunia sepak bola profesional. Cedera memang acap menghantui pemilik 15 gol bersama timnas Jerman ini. Tak jarang pula ia lebih sering masuk ruang perawatan meski baru beberapa bulan pulih dari cederanya. Bahkan Reus pernah mengubur mimpinya untuk bermain membela Jerman di Piala Dunia 2014. Padahal, di musim tersebut ia tampil mengesankan bersama di Borussen dengan 16 gol dan 14 assist dalam 30 penampilan Bundesliga. Kiprah cemerlangnya membuat Joachim Löw yang saat itu menjabat sebagai pelatih Der Panzer memasukkan namanya ke dalam skuad Jerman.
Namun sebuah tackle di uji tanding melawan Armenia memumpuskan mimpi Royce. Ia menderita cedera ankle yang membuat namanya dicoret dari timnas Jerman. Marco Reus harus puas melihat rekan-rekannya dari layar kaca yang mampu membawa pulang trofi Piala Dunia ke Jerman. Cedera masih mengintai Reus di musim 2014-2015. Musim itu mungkin jadi yang paling parah dalam karirnya karena banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan. Total, Reus cuma bermain 29 kali di semua kompetisi dan hanya sanggup menorehkan 11 gol. Kegagalan tampil di Piala Dunia 2014 hingga cedera yang timbul cukup lama tak mengganggu kinerja dan permainan Reus di atas lapangan. Selain berhasil tampil di Piala Dunia 2018 meski hanya mencetak 1 gol dan 1 assist serta langkah Del Panzer terhenti di fase grup. Musim 2018-2019, Marco Reus menjelma menjadi sosok yang tajam di lini depan Borussia Dortmund. Pada musim tersebut, Reus mengemas 17 gol dan 8 assist di kompetisi domestik sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik Bundesliga. Sedangkan musim 2019-2020, Reus hanya mencetak 12 gol dan 7 assist di kancah domestik dan harus mengakhiri musim tersebut dengan cedera panjang sejak 8 Februari 2020. Sementara di musim 2020-2021, pemain berusia 33 tahun tersebut hanya sekali absen membela di Borussen di Bundesliga. Total, Reus menorehkan 8 gol dan 8 assist dari 32 pertandingan. Di musim berikutnya, Reus lebih banyak menciptakan assist untuk kemenangan Dortmund dengan 16 assist dan 9 gol. Kendati demikian, Marco Reus tetap menjadi sosok penting pasukan Edin Terzic untuk bisa mengganggu dominasi De Rotten. Apalagi klub yang bermarkas di Signal Iduna Park belum menelan kekalahan di kancah domestik selama tahun 2023. Momentum emas Borussia Dortmund dan Marco Reus di musim ini bisa jadi pembuka gelar Bundesliga bagi sang pemain sepanjang karir profesionalnya. Tren positif di Borussen di tengah persaingan menuju gelar juara menjadi motivasi besar bagi Reus untuk mengakhiri musim dengan trofi. 11 musim mengabdi di Signal Iduna Park merupakan impian besar bagi pemain kelahiran Dortmund ini. Terlebih jika mampu meraih gelar di akhir musim ini sebagai kesempurnaan karir Marco Reus yang lebih memilih setia bersama di Borussen. Meski kehilangan tandem di lini depan seperti Pierre-Emerick Aubameyang, Robert Lewandowski, Mario Götze, hingga Erling Haaland, Marco Reus tetap bersandar menjadi diri sendiri di tengah pasang surut performa Borussia Dortmund dan silih berganti rekan duetnya. Harapan besar musim ini masih terbuka lebar baginya jika tetap menunjukkan performa terbaiknya tanpa mengalami cedera. Apalagi Reus baru saja menciptakan rekor sebagai top scorer sepanjang masa Borussia Dortmund di era sepak bola profesional usai mencetak brace ke gawang FC Köln.